Udah 8.52 ya. Partisipannya juga udah 40. Bisa saya mulai sekarang ya. Alhamdulillah, share screen-nya juga sudah bisa. Dia. Oke. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dr. Cucu Surahman selaku dosen pengampu, tak lupa juga kepada Dr. Aam Abdussalam, para dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan semua partisipan atau teman-teman yang sudah siap menerima ilmu hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama, mari kita semua panjatkan puji beserta syukur karena dengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul di via Zoom online ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga rekan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiinnya, atba'ut tabiinnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, menginjak kelompok 9 yang akan membahas peserta didik dalam pendidikan Islam, tafsir Quran Surat An-Nahl ayat 78, Al-Kahfi 66, 69, 70, dan Al-Baqarah ayat 30-31. Apakah kelompok 9 sudah hadir semua? Alhamdulillah, karena saya selaku moderator, mari kita memulai presentasi kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka untuk mengefektifkan waktu dan tempat saya serahkan kepada kelompok 9 untuk memulai pematerian. Namun sebelumnya, agar menambah keberkahan presentasi kali ini, ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Siap, terima kasih kepada teman saya, Satria, sebagai moderator. Di sini saya akan membacakan ayat Al-Quran, surat Al-Quran yang sangat suci ini, yaitu Al-Alaq. Langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu gusa'an ahwa. Sanuqari'uka fala tansa. Illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Fadzakir inna fa'atir dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla.
bal tu'syirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Shadaqallahul adzim. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kepada rekan saya Adril Pangarsa yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan yang penuh keikhlasan barusan dapat menambah keberkahan perkuliahan hari ini, terkhusus bagi yang membacakan ataupun bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka dari itu tibalah pada saat yang tunggu-tunggu, yakni presentasi atau pemaparan materi oleh pemateri. Waktu dan tempat saya serahkan kepada pemateri. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai peserta didik menurut Al-Quran An-Nahl ayat 78. Next. Nah, ini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Next. Nah, selanjutnya ada pendapat dari para mufasir. Yang pertama ada dari tafsir Al-Azhar. Dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa ayat ini berkenaan dengan awal mula manusia, yaitu ketika di dalam perut ibu yang gelap, manusia tidak mengetahui apapun, hingga awal terlahir ke dunia, manusia masih belum mengetahui apapun. Kemudian Allah memberinya pendengaran, penglihatan, dan hati yang berangsur-angsur berkembang hingga dewasa. Kemudian ada tafsir menurut Ibnu Katsir. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan bahwa Allah telah melimpahkan anugerah bagi manusia, yaitu ketika mereka dikeluarkan dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah memberinya pendengaran agar mengetahui suara, penglihatan agar dapat melihat berbagai hal. Kemudian hati, diberikan hati juga sebagai pusat akal. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa manusia juga diberikan otak dan akal sehingga ia bisa membedakan hal yang membawa manfaat dan mudarat. Nah, kesimpulan dari tafsir dari Quran Surat An-Nahl ayat 78 ini, manusia terlahir tanpa mengetahui apapun, lalu Allah memberinya anugerah berupa pendengaran, kemudian penglihatan, dan hati. Tiga potensi ini berkembang hingga dewasa dan manusia menjalankan tugasnya. Tetapi hal yang paling terpenting di sini adalah agar manusia bisa bersyukur. Next. Silahkan kepada pemateri selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada Quran Surat Al-Kahfi ayat 66, 69, dan 70. Next. Mohon maaf ya sebelumnya ayat 66-nya kepotong. Langsung saja saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ayat 69 dan 70-nya. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala
tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Artinya, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Lalu ayat yang ke-69-nya, dia Musa berkata, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Dan yang terakhir ayat 70, dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu. Nah, selanjutnya, asbab nuzul dari Quran Surat Al-Kahfi ayat 66, 69, dan 70 ini tidak ditemukan, tetapi lebih kepada kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam bisa bersama dengan Nabi Khidir. Nah, menurut Al-Bukhari, dalam riwayatnya bahwa pada suatu hari Nabi Musa sedang berdiri di tengah-tengah Bani Israel, yang saat itu sedang dilaksanakan pidato. Nah, saat seseorang yang sedang berpidato itu bertanya, siapakah orang yang paling berilmu? Kemudian Nabi Musa menjawab, saya. Ada juga yang mengatakan bahwa saat Nabi Musa alaihissalam menjawab pertanyaan tersebut, orang yang bertanya tadi kemudian bertanya kembali, apakah ada seseorang di muka bumi ini yang kepandaiannya melebihimu? Lalu Nabi Musa menjawab secara spontan dan tegas bahwa tidak ada. Nah, dalam hal ini, jawaban Nabi Musa alaihissalam atas pertanyaan tersebut membuat beliau mendapatkan kecaman dari Allah karena dianggap tidak mengembalikan ilmu tersebut kepadanya. Nah, Allah kemudian mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa ada salah seorang hambaku yang tinggal di tempat antara pertemuan dua laut yang memiliki ilmu dan bahkan belum kamu ketahui, sehingga Nabi Musa alaihissalam itu ingin pergi kepadanya, yaitu kepada Nabi Khidir. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Iya, selanjutnya ada terkait pendapat para mufasir tentang surat Al-Kahfi ayat 66, 69, dan 70. Yang pertama, menurut tafsir Muyasyar, itu dikatakan bahwa dalam ayat 66, Nabi Musa itu mengatakan kepada Nabi Khidir, apakah engkau mau mengizinkanku mengikutimu supaya engkau dapat mengajariku ilmu yang Allah telah ajarkan kepadamu yang dapat aku pegangi sebagai petunjuk dan bermanfaat bagiku. Lalu dalam ayat 69 dikatakan bahwa Nabi Musa berkata kepadanya, yaitu Khidir, kamu akan mendapatiku insya Allah sebagai seorang yang sabar atas apa yang aku lihat darimu dan aku tidak akan menentang perintah yang kamu perintahkan kepadaku. Dan di ayat 70-nya itu dikatakan bahwa Nabi Khidir pun setuju dan mengatakan kepadanya, yaitu Nabi Musa, jika kamu mengikutiku, maka janganlah bertanya kepadaku tentang sesuatu pun yang kamu pungkiri, hingga aku sendiri yang akan menjelaskan kepadamu tentang perkara yang tidak kamu ketahui tanpa pertanyaan darimu. Next. Selanjutnya ada menurut tafsir Asadi. Nah, dikatakan bahwa dalam tafsir Asadi ini, di ayat 66-nya itu, Nabi Musa berkumpul dengan Nabi Khidir dan beliau berkata dengan penuh kesopanan dan permohonan persetujuan sambil memberitahukan apa yang dia inginkan. Yaitu, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Maksudnya di sini, apakah Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, apakah aku boleh mengikuti agar engkau Khidir mengajariku ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu dan kujadikan sebagai pegangan dan petunjuk, serta dengan itu aku pun bisa mengetahui keberadaan pada persoalan-persoalan tersebut, karena sesungguhnya Khidir telah dianugerahi Allah ilham dan karomah sehingga ia sanggup meneropong rahasia-rahasia permasalahan yang tersembunyi pada pandangan Musa.
Nah, di ayat 69-nya, menurut tafsir Asadi ini merupakan tekad dari Nabi Musa sebelum sebelum dijumpai objek ujian. Tekad itu dikatakan sebuah keinginan, sementara keberadaan sabar adalah urusan lain. Maka dari itu Nabi Musa tidak bisa menahan diri saat peristiwa terjadi. Maksudnya Nabi Musa ingin cepat bertemu dengan hamba Allah yang soleh itu, yaitu Khidir. Lalu dalam ayat 70 itu dikatakan bahwa janganlah engkau memulai untuk melontarkan pertanyaan dan pengingkaran kepadaku sampai akulah yang akan menerangkan kepadamu apa yang terjadi di waktu yang tepat untuk memberitahumu tentang itu. Dan Nabi Khidir itu melarang Nabi Musa untuk bertanya dan berjanji untuk menerangkan kepadanya tentang peristiwa tersebut pada waktu yang tepat. Next. Selanjutnya ada menurut tafsir Al-Misbah. Nah, menurut tafsir Al-Misbah ini ayat 66 itu berisi ucapan Nabi Musa yang ucapannya itu dikatakan sebagai ucapan yang halus karena beliau tidak menuntut untuk diajarkan oleh Khidir, tapi malah mengajukannya dalam bentuk pertanyaan seperti bolehkah aku mengikutimu gitu. Lalu Nabi Musa menamai pengajaran yang diharapkannya sebagai ikutan, yaitu beliau menjadikan dirinya sebagai pengikut atau sebagai pelajar. Lalu di ayat 69 sampai 70-nya Nabi Musa berkata kepada hamba soleh yaitu Khidir, engkau insya Allah akan mendapati aku seorang penyabar, insya Allah mampu menghadapi ujian dan cobaan, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu perintah yang engkau perintahkan atau urusan apapun. Lalu dia berkata, jika engkau mengikuti secara sungguh-sungguh, maka seandainya engkau melihat hal-hal yang tidak sejalan dengan pendapatmu atau bertentangan dengan apa yang engkau ajarkan, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun yang aku kerjakan atau kuucapkan sampai tiba waktunya nanti aku sendiri yang menerangkan kepadamu. Nah, berarti di sini dikatakan bahwa hamba Allah yang soleh itu yaitu Nabi Khidir setuju atas keikutsertaan Nabi Musa dengan disertai suatu syarat. Namun perlu diingat bahwa ketika Nabi Musa mengucapkan janjinya itu, beliau pasti tidak memisahkan diri dari tuntutan syariat dan yakin bahwa hamba soleh yaitu Nabi Khidir pasti mengikuti perintah Allah, dan Nabi Musa percaya bahwa syarat yang tidak terucapkan dari Nabi Khidir itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Nah, dikatakan jawaban hamba Allah yang soleh dalam menerima keikutsertaan Nabi Musa itu tidak memaksa gitu, karena beliau mengatakan kepada Nabi Musa untuk berpikir ulang dengan kalimat jika engkau mengikutiku, yang berarti bahwa beliau tidak melarangnya secara tegas tetapi mengajukan pertanyaan yang dikaitkan dengan larangan dan merupakan konsekuensi dari keikutsertaan bersamanya. Jadi dari tafsir ketiga tadi dari ayat 66 sampai 66, 69 dan 70 itu terkait Nabi Musa yang ingin mengikuti Nabi Khidir gitu dalam pengajaran yang dimana Nabi Musa bertindak sebagai seorang peserta didik. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Apakah suara saya dengan jelas? Jelas, Sep. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Asep akan mencoba memaparkan analisis dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 31. Namun sebelum itu Asep akan mencoba membacakan terlebih dahulu surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allahu a'lam, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengumumkan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Nah, boleh dilanjut, next. Nah, adapun asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut, ada pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini turun berdasarkan dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Dialog ini berisi tentang rencana Allah Subhanahu wa taala yang ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini, yaitu khususnya Nabi Adam dan umumnya seluruh manusia. Nah, namun rencana Allah tersebut disanggah oleh para malaikat dengan pendapat bahwa khalifah yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikhawatirkan akan membuat kerusakan, yang akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan di muka bumi ini. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segalanya. Hingga pada akhirnya malaikat sadar akan keputusan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada para malaikat. Kemudian selanjutnya ada pendapat para mufassir ya. Nah, boleh di next. Nah, yang pertama ada tafsir Al-Manar. Dalam tafsir Al-Manar disebutkan bahwa ayat-ayat ini merupakan termasuk ke dalam ayat-ayat mutasabihat yang tidak dapat ditafsirkan secara zahirnya. Sebab jika dilihat dari ketentuan dialog, ia mengandung konsultasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang demikian itu mustahil baginya. Nah, namun di samping itu ia juga mengandung pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat yang kemudian diikuti dengan penentangan dan perdebatan oleh para malaikat. Nah, kemudian yang selanjutnya ada penafsiran dari tafsir Al-Maraghi ya. Dalam tafsir Al-Maraghi disampaikan bahwa ayat ini memiliki makna-makna, yaitu memberikan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat dan juga kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, hal tersebut berhubungan erat dengan hubungannya dengan menamai segala sesuatu yang diajarkan kepada Nabi Adam. Selain itu, penggunaan al-asma gitu dalam ayat tersebut memiliki tujuan agar cepat dipahami. Gitu. Karena bagaimanapun ilmu yang hakiki adalah pemahaman terhadap pengetahuan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada penafsiran dalam tafsir Al-Jalalain ya.
Nah, dalam tafsir Jalalain ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ingatlah wahai Muhammad Rasulullah SAW ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi yang menggantikanku dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalamnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mereka bertanya, yaitu para malaikat ya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan tindakan maksiatnya atau menumpahkan darah ini sebagai seorang khalifah? Mereka awalnya merasa bahwa malaikatlah yang paling layak untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi ini, karena alasan malaikat itu senantiasa selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwa sesungguhnya Allah yang mengetahui segalanya. Nah, kemudian selain itu juga ada tafsiran dari tafsir Al-Misbah. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan gitu nama-nama, karakteristik benda-benda kepada Nabi Adam alaihi salam. Nah, hal ini agar mampu mengambil manfaat dari segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, dengan demikian ayat di atas memberikan contoh, memberikan gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya menjadi sebagai pendidik kepada para peserta didiknya, itu kepada para malaikat dan Nabi Adam alaihissalam. Jadi objek pendidikan yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 31 ini terdapat dua objek pendidikan, yaitu terdapat dua peserta didik, yaitu Nabi Adam dan para malaikat. Nah, boleh lanjut. Nah, silakan pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada analisis peserta didik dalam pendidikan Islam. Next. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu bagaimana konsep peserta didik dalam pendidikan Islam. Nah, peserta didik dalam pendidikan Islam itu memiliki hubungan erat dengan pendidik, tapi dalam hal kaitannya dengan peserta didik ini lebih mengarah kepada sifat dan sikap yang harus dimiliki oleh seseorang yang sedang menuntut ilmu. Nah, dalam buku Tafsir Tarbawiyah Indonesia dijelaskan bahwa sikap yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik yaitu adalah sabar, ikhlas, jujur, kemudian tawadu, qanaah, toleran, taat, tawakal, khauf dan roja, serta syukur. Nah, selanjutnya ada konsep peserta didik menurut Quran Surat An-Nahl ayat 78. Nah, dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78 ini dijelaskan bahwa sikap yang sebaiknya dikembangkan oleh peserta didik yaitu memaksimalkan dan mengasah potensi yang dimilikinya agar potensi itu bermanfaat. Itu peserta didik juga dibiasakan untuk memiliki sikap selalu bersyukur. Sikap bersyukur ini sesuai dengan pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, bagaimana sih cara menanamkan sikap bersyukurnya yang dimiliki oleh peserta didik itu? Yaitu dengan mengenal potensi. Maka peserta didik dapat memahami bahwa walaupun manusia memiliki potensi yang berbeda-beda, tapi yang terpenting adalah mengetahui cara agar potensi yang dimilikinya itu dapat membawa manfaat baik bagi kehidupan dirinya maupun masyarakat. Silahkan pemateri selanjutnya. Ya, selanjutnya ada peserta didik menurut Quran Surat Al-Kahfi ayat 66, 69, dan 70. Nah, menurut Quran Surat Al-Kahfi ayat 66, 69, dan 70, peserta didik itu harus memiliki kegigihan, sifat rasa ingin tahu terhadap ilmu, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada Nabi Khidir, dan juga peserta didik harus memiliki ketabahan, kesabaran, rasa hormat dan rendah hati, serta menjaga kesopanan terhadap gurunya.
Lalu peserta didik yang sedang mencari bimbingan atau mencari ilmu dari gurunya itu harus pantang membantah bila guru mengarahkan sesuatu kepadanya. Sebenarnya hal ini juga berlaku pada orang yang tidak sedang menuntut ilmu gitu ya. Artinya kita harus maksudnya apa? Selain itu etika murid atau peserta didik menurut para ulama dan mufasir yaitu mereka harus tawadu, sabar, merasa bodoh, maksudnya mereka itu harus karena kan kita belajar ya, jadi peserta didik juga jangan terlalu merasa ilmunya lebih tinggi gitu, karena peserta didik sama guru kan sama-sama belajar. Lalu bersungguh-sungguh mengikuti perintah guru dan halus dalam bertutur kata. Selanjutnya akan dijelaskan pemateri yang lain. Nah, selain peserta didik menurut Quran surat Al-Kahfi 6669-70 ini, dalam kitab Ta'lim Muta'alim juga telah dijelaskan sifat dan tugas sebagai seorang peserta didik, yaitu yang pertama, peserta didik harus tawadu, di mana tawadu ini yaitu sifat sederhana, tidak sombong, dan tidak pula rendah hati. Yang kedua, peserta didik itu harus ifah, yaitu sifat yang menunjukkan rasa harga diri yang menyebabkan seseorang terhindar dari perbuatan yang tidak patut. Yang ketiga itu ada tabah, yaitu tahan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan pelajaran dari guru. Dan yang keempat itu ada cinta ilmu dan hormat kepada guru dan keluarganya. Lalu yang kelima itu ada sabar, tahan terhadap godaan nafsu. Yang keenam itu ada sayang kepada kitab atau buku pelajaran, serta senantiasa menyimpannya dengan baik. Lalu yang ketujuh, hormat kepada sesama penuntut ilmu. Jadi jangan, walaupun kita sesama penuntut ilmu dengan teman-teman, itu harus hormat. Jadi tidak mengenal umur juga gitu kan, walaupun sesama dengan seumuran itu. Nah, yang kedelapan itu bersungguh-sungguh dalam belajar dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lalu yang kesembilan, teguh pendirian dan ulet dalam menuntut ilmu dan mengulangi pelajaran. Yang ke-10 itu ada warok, yaitu sifat penahan diri dari perbuatan yang tidak baik. Lalu yang ke-11 itu ada memiliki cita-cita yang tinggi. Dan yang terserahkan dalam menuntut ilmu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi diuraikan oleh teman-teman saya terkait dengan karakteristik peserta didik, kemudian sikap peserta didik terhadap pendidik, kemudian sikap peserta didik saat sedang mencari ilmu. Nah, di sini saya akan menguraikan sebenarnya siapa sih peserta didik dalam perspektif Al-Quran itu. Nah, hal ini dapat terjawab oleh surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 31. Nah, di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan objek dari pendidikan. Artinya seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah seorang peserta didik. Sejatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah merupakan pendidik yang paling sempurna. Oleh karena itu, seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah peserta didik. Namun dalam hal ini manusia adalah peserta didik yang paling utama. Karena apa? Sesuai dengan tujuan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini, yaitu untuk dijadikan sebagai khalifah fil ardh. Nah, maka dari itu untuk menjadi seorang khalifah fil ardh, manusia akan memiliki keilmuan yang cukup agar
amanah tersebut bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, dalam ayat ini secara rincinya ada 2 peserta didik, yaitu manusia dan para malaikat. Namun sejatinya seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah peserta didik ya. Kemudian dalam perspektif filsafat Islam ya, semua manusia adalah peserta didik, sebab seluruh manusia pada hakikatnya yaitu makhluk yang senantiasa berada dalam proses perkembangan menuju kesempurnaan gitu ya. Nah, atau sedang berada dalam satu tingkatan yang menuju kepada tingkatan yang selanjutnya. Nah, dan proses itu berlangsung sepanjang hayat itu. Jadi tidak ada batasan kapan kita harus melakukan, tidak ada batasan kapan kita ini menjadi peserta didik. Nah, sejatinya kita semua ini setiap hari dari usia kita, dari manusia sejak lahir ke dunia sampai dengan meninggal, itu manusia merupakan seorang peserta didik. Baik misalkan belajar secara formal maupun belajar secara non formal gitu. Pembelajaran yang secara tertata di lembaga ataupun juga pembelajaran yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, misalkan belajar dari pengalaman. Nah, itu kita masih berperan sebagai peserta didik. Nah, kemudian ada istilah-istilah tertentu ya yang menjelaskan tentang peserta didik ya. Yang pertama itu ada istilah muta'alim, yaitu orang yang sedang diajar atau orang yang sedang belajar. Nah, itu istilahnya disebut dengan istilah muta'alim. Nah, ini erat kaitannya dengan istilah mu'alim, yaitu orang yang sedang mengajar gitu. Sedangkan muta'alim itu adalah orang yang sedang diajar. Kalau mau diulang ya, kalau muta'alim itu orang yang sedang diajar, kalau mu'alim itu orang yang sedang mengajar. Kemudian ada istilah mutarabbi. Nah, kalau misalkan pengajar itu, pendidik itu disebutnya murabbi, nah kalau misalkan peserta didik itu disebutnya mutarabbi, yaitu orang yang dididik atau orang yang diasuh. Kemudian yang selanjutnya ada istilah muta'atib, yaitu orang yang diberi tata cara sopan santun atau orang yang terdidik untuk dijadikan orang yang baik dan orang yang berbudi pekerti. Nah, itu dia ya yang bisa Asep sampaikan. Next, boleh lanjut. Nah, kesimpulan akan disampaikan oleh Teh Winda ya. Silakan Teh Winda. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan dari yang tadi saya dan teman-teman telah presentasikan. Jadi kesimpulannya, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Sedangkan peserta didik menurut Quran Surat An-Nahl ayat 78, lalu Quran Surat Al-Kahfi ayat 66, 69, dan 70, serta Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-31, yaitu mereka yang memaksimalkan dan mengasah potensi yang dimilikinya agar potensi yang bermanfaat dan membawa kebaikan di jalan yang Allah ridhoi. Nah, kebiasaan diri untuk selalu bersyukur atas segala karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Lalu memiliki kegigihan, sifat rasa ingin tahu terhadap ilmu dan menghormati guru dengan pantang membantah bila guru mengarahkan sesuatu padanya. Sehingga dapat disimpulkan dari semuanya itu bahwa pada hakikatnya semua manusia adalah peserta didik, karena semua manusia adalah makhluk yang senantiasa berada dalam proses perkembangan menuju kesempurnaan atau suatu tingkatan yang dipandang sempurna dan proses itu berlangsung sepanjang hayat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke,
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pematerian yang luar biasa telah disampaikan dengan penuh kehusyuan oleh para pemateri. Mari kita beranjak dari sesi presentasi kepada sesi diskusi. Baik kepada rekan semuanya yang ingin bertanya atau meminta kejelasan akan pematerian hari ini, dipersilahkan bisa langsung on mic or bisa langsung di chat di room chat. Silahkan. Siapa tuh? Aku. Tema Itza, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya tuh mendengar sedikit penjelasan yang analisis peserta didik menurut Quran Surat Al-Kahf kalau nggak salah tuh. Yang bilang kalau peserta didik tuh ya harus merasa merasa bodoh dan jangan membantah guru gitu ya, atau pendidik. Nah, tapi gimana kalau misalkan peserta didik ini merasa nggak sreg atau merasa kalau yang diajarkan oleh pendidik itu nggak sesuai dengan apa yang sama ini dia percayai, misalnya seperti itu, sampai-sampai pengen ganti pendidik misalnya. Nah, bagaimana peserta didik itu harus menyikapi pendidik tersebut? Terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Teh Meta, operatornya hilang. Ketika tuh, ntar diketik ya sama operatornya. Mengenai pertanyaan Teh Meta, saya review sedikit. Menurut Teh Meta itu bertanya, apakah apabila peserta didik menerima ilmu ataupun wawasan dari pendidik yang tidak sama seperti pada biasanya, bagaimana sikap peserta didik tersebut menyikapi pendidik yang berbeda dengan keyakinannya selama ini, sampai-sampai ingin mengganti pendidik. Seperti itu, saya harap pemateri bisa memahami pertanyaan dari Teh Metsa. Ada lagi yang ingin bertanya? Sepi amat. Masih tidur kali. Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Nestia. Saya bacakan ya. Nanti operator tolong ketik. Ya, ada operator. Maaf ya, di kolom chat ya bertanyanya. Tadi kan dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 30 sampai 31 bahwa peserta didik harus memaksimalkan potensi dalam dirinya untuk kebaikan. Nah, kebetulan saya punya murid yang dulunya pintar sekali pas SMP, namun pas SMA dia jadi berubah dan tidak memaksimalkan potensi dirinya. Sampai orang tuanya tuh kewalahan dan bingung karena dia udah berubah dan gak mau memaksimalkan potensinya. Nah, gimana solusinya menurut analisa kelompok ini? Ya, begitu pertanyaannya. Mengenai peserta didik yang tadinya aktif mengembangkan potensi, sekarang jadi kurang motivasi dalam pengembangan potensinya. Nah, udah boleh diketik operator. 2 pertanyaan dari Tedesia sama Teh Maitsa. Pemateri kalau sudah tahu jawabannya boleh langsung on mic ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari laki-lakinya nih, diam-diam saja. Zenito, tidak ada yang ingin ditanyakan, Zenito? Tadi mau nanya katanya. Silakan, Aslam. Ada yang mau ditanyakan? Mangga. Yang lain mungkin.
Nggak ada nih dari laki-laki. Baik, belum ada sepertinya. Boleh pemateri bisa langsung menjawab apabila sudah menemukan alternatif jawaban yang akan disampaikan kepada terkhusus penanya maupun kita semua sebagai pendengar. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Maitza. Bah, silakan. Kan tadi Maitza bertanya yang kalau yang guru pahami sama yang peserta didik pahami itu tidak sejalan gitu ya. Itu bagaimana peserta didik menanggapi pendidiknya. Kalau menurut saya itu bisa dibicarakan dengan baik-baik gitu ya, dengan lemah lembut gitu kepada gurunya. Misalkan ketua kelasnya gitu bilang, tapi secara sopan kepada gurunya. Atau juga kan guru itu, pendidik itu keterampilan mengajarnya kan berbeda-beda ya. Nah, bisa jadi apa yang diajarkan gurunya di kelas itu tidak sejalan dengan yang peserta didiknya gitu. Jadi kayak nggak masuk gitu loh. Nah, kalau menurut saya bisa dibicarakan dengan baik, atau kalau memang gurunya keterampilannya seperti itu, ya mau tidak mau peserta didiknya yang harus belajar sendiri gitu. Lebih mencari pengetahuannya sendiri. Gitu aja sih. Terima kasih. Oke, baik. Itu jawaban versi pemateri yang pertama. Ada lagi tambahan pemateri yang lain? Atau ada pandangan lain? Mau nambahin. Oke, silahkan, Win. Jangan nangis. Oke, mau nambahin dari pertanyaannya Teh Maitza. Jadi tadi kan sudah disinggung juga oleh pemateri sebelumnya. Nah, dalam kitab Ta'lim Muta'alim juga yang tadi telah saya jelaskan, ada beberapa poin atau sifat dan tugas sebagai seorang peserta didik, yang dimana salah satu poin itu yaitu tabah, lalu cinta ilmu, dan sayang terhadap serta cinta terhadap guru juga. Jadi tabah itu tahan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan pelajaran dari guru. Nah, lalu yang poin selanjutnya itu ada cinta ilmu serta cinta guru dan hormat kepada guru dan keluarganya. Jadi di mana kalau kita cinta ilmu serta cinta guru juga, otomatis kita akan mendapatkan ilmu itu sesuai gitu. Jadi dapat kita pahami secara baik. Tetapi kalau misalnya si peserta didik ini tidak mencintai salah satu, mau itu gurunya atau ilmunya itu, maka akan membuat kendala si peserta didik itu memahami suatu ilmu. Jadi jangan sampai kita sebagai peserta didik, misalnya karena tidak sejalan dengan guru tersebut, nah kita tuh ingin mengganti guru tersebut. Nah, kita tuh sebenarnya tidak punya hak sebagai peserta didik untuk mengganti guru tersebut. Tetapi mungkin itu muhasabah diri, apakah kitanya itu dari poin yang tadi dijelaskan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, apakah itu tidak mencintai ilmu atau tidak mencintai gurunya? Mungkin dari salah satu itu peserta didiknya itu tidak mencintai keduanya gitu. Jadi otomatis kalau misalnya seperti tadi saya jelaskan, kalau misalnya peserta didiknya tidak mencintai, misalnya dia tuh menyukai ilmunya mata pelajarannya si guru itu tersebut, tapi dia tidak mencintai gurunya atau bahkan tidak suka karena mungkin tidak sejalan tadi ya, seperti pertanyaan tadi Teh Meta. Nah, itu tuh
akan membuat sifat seperti kita itu untuk ingin mengganti peserta didik gitu. Tetapi sebenarnya peserta didik itu tidak punya hak untuk mengganti. Jadi menurut saya sebagai peserta didik, misalnya kita merasakan hal tersebut, nah itu tuh kita tuh harus muhasabah diri gitu. Jadi itu tuh yang salah tuh bukan di gurunya, tapi mungkin itu di kita sebagai peserta didik. Nah, sebagai peserta didik juga, sebagai pendidik juga, kita harus menanyakan kepada peserta didik apakah misalnya paham atau tidak agar sejalan. Misalnya ada yang tidak paham, kita jelaskan lagi sebagai pendidik. Nah, agar tidak menimbulkan rasa sebagai peserta didik itu untuk mengganti guru gitu ya. Jadi biar sejalan semuanya. Jadi benar tadi kata pemateri sebelumnya yaitu Teh Anissa harus dibicarakan dengan baik. Ya mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Oke, baik. Menurut yang saya tangkap, jadi kuncinya itu adalah dari mencintai ilmu dan mencintai guru. Jadi barang siapa kalau peserta didik itu mencintai ilmu, maka apapun yang disampaikan guru, sekalipun itu tidak sejalan dengan keyakinannya, itu bisa menjadi tambahan wawasan atau referensi baru untuk peserta didik gitu. Asep, nambahin. Enggak, Kang Asep mau menambahkan? Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asep ingin mencoba menambahkan ya dari jawaban-jawaban teman-teman Asep. Nah, kalau misalkan ada kasus seperti itu, yang paling utama itu yaitu kita tetap harus mengedepankan akhlak kita terhadap guru kita. Bagaimanapun juga, ya, seorang murid itu harus senantiasa mengedepankan akhlak terhadap sumber-sumber ilmu. Nah, dalam hal ini, kasusnya seperti ini, berarti seorang murid harus mengedepankan akhlaknya terhadap seorang guru. Jadi mau gurunya, misalkan muridnya tidak menerima atau misalkan pengajaran yang diterima oleh peserta didik tersebut tidak sesuai, maka tindakannya itu jangan misalkan semena-mena gitu, mentang-mentang tidak sesuai harapan, jadi tindakannya jadi semena-mena. Tetapi tetap peserta didik harus mengedepankan nilai-nilai etika, nilai-nilai akhlak terhadap peserta didik dengan cara ya menghormati, menghargai. Toh kalaupun misalkan ada ketidaksesuaian bisa dibicarakan dengan baik-baik gitu ya. Jangan sampai kita malah menyakiti hati dari guru kita sendiri. Karena keberkahan ilmu itu sendiri yaitu bisa diperoleh melalui kita dengan cara menjaga akhlak kita terhadap sumber-sumber ilmu, salah satunya menjaga akhlak kita terhadap guru-guru kita. Itu jawaban dari Asep. Terima kasih. Yes. Terima kasih atas tambahannya pemateri. Saya rasa sudah sangat lengkap apa yang disampaikan pemateri. Ada pandangan lain dari audiens? Jika tidak, boleh respon cukup biar bisa kita berlanjut atau beranjak ke pertanyaan berikutnya. Audiens, ada yang ingin ditambahkan mengenai pertanyaan dari Teh Maitsa? Oke, saya rasa cukup. Bagaimana Teh Maitsa atas jawabannya? Iya, terima kasih. Terima kasih katanya. Sama-sama saya mewakili pemateri. Sebelum menjawab pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan lagi. Satu lagi tambahan dari Teh Tamara. Boleh ntar Teh Operator tolong salin. Saya bacakan terlebih dahulu. Teh Tamara bertanya, bagaimana konsep pembelajaran yang ditawarkan Islam dalam memandang peserta didik yang sudah tahu mengenai ilmu yang akan disampaikan. Singkatnya yang saya pahami, apabila ilmu itu telah peserta didik ketahui, nah bagaimana Islam memandang pembelajaran tersebut gitu, menyampaikan ilmu yang sudah diketahui sebelumnya gitu. Nah, mungkin seperti itu yang ditanyakan oleh Teh Tamara. Boleh pemateri langsung menjawab pertanyaan baik dari yang Teh Desti ataupun yang Teh Tamara.
Silahkan dijawab. Baik, moderator izin mau mencoba menjawab pertanyaan dari Destia. Oke, silahkan Teh Dinda. Ya, tadi kan pertanyaannya itu kan peserta didiknya itu berubah, jadi tidak mau memaksimalkan potensinya. Nah, upaya yang dapat dilakukan yang pertama itu adalah mengetahui gitu penyebabnya itu kenapa, mencari tahu penyebabnya apa gitu. Pasti ada penyebabnya kenapa dia itu berubah jadi tidak mau memaksimalkan potensinya. Kemudian setelah itu bawa peserta didik itu untuk bermuhasabah gitu. Jadi bermuhasabah mengenai tujuan hidupnya itu untuk apa. Jadi diberi pengertian lagi bahwa tujuan hidup kita di dunia itu ya bahwa semuanya itu akan kembali lagi kepada Allah gitu. Dan menjalankan kehidupan di dunia ini pastinya untuk bekal di akhirat nanti. Maka kita harus beramal. Nah, kemudian peserta didik itu harus memiliki cita-cita. Nah, cita-citanya ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Misalkan mempunyai cita-cita untuk membahagiakan orang tuanya. Kemudian peserta didik itu juga bisa memiliki rencana-rencana gitu. Rencana-rencana dalam hidupnya yang harus diraih. Karena apa? Dengan rencana itu, ia akan membawa motivasi untuk meraihnya. Kemudian yang terakhir, beri pengertian juga bahwa manusia itu berbeda dan unik. Jadi manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang terpenting harus didukung secara penuh oleh berbagai pihak. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu jawaban dari versi pemateri 1. Ada lagi tambahan dari pemateri? Saya ingin mencoba menambahkan. Silakan. Terkait peserta didik yang tidak mau memaksimalkan potensinya lagi gitu ya. Iya benar, tadi menurut pemateri sebelumnya itu harus dicari tahu dulu kenapa peserta didiknya itu melakukan hal itu, apa penyebabnya. Lalu juga orang tua di sini berperan penting dalam apa ya? Melakukan pendekatan-pendekatan gitu. Jadi mungkin peserta didik itu melakukan hal tersebut karena beberapa faktor, bisa dari faktor lingkungan gitu kan, pertemanan dan lain-lain. Makanya orang tua di sini juga harus lebih mendekatkan diri gitu kepada peserta didiknya, harus lebih peduli apa yang dilakukan oleh anaknya ini, karena kan kalau misalkan dia tidak memaksimalkan potensinya itu kayak terlihat sia-sia gitu loh. Makanya di sini peran orang tua juga penting, dan peserta didiknya juga kalau dari adanya pendekatan dari orang tua mungkin lama-kelamaan juga akan berubah gitu ke arah yang seharusnya yang lebih baik kayak gitu sih. Terima kasih. Sudah dari Teh Anissa? Sorry, barusan reconnect. Iya, sudah. Oke, thank you. Ada tambahan dari pemateri lain? Jika tidak, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, mengingat waktu tersisa 10 menit lagi untuk proses diskusi. Baik, saya rasa cukup. Bagaimana, Teh Destia? Oke, saya rasa Ya udah, makasih. speechless. Alhamdulillah. Terima kasih kepada penanya maupun penjawab. Semoga kita semua. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Teh Tamara mengenai ilmu yang sudah diketahui peserta didik. Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Silahkan. Bismillah, mau jawab pertanyaan dari Tamara. So.
tadi teh apa? Mohon maaf di kolom chat. Bagaimana konsep pembelajaran yang ditawarkan Islam dalam memandang peserta didik yang sudah tahu mengenai ilmu yang akan disampaikan? Seperti yang sudah dijelaskan juga ya, sama pemateri sebelumnya, yaitu peserta didik itu harus mengutamakan akhlak terhadap guru ya. Jadi walaupun misalnya kita sebagai peserta didik sudah tahu ilmu yang akan dijelaskan oleh guru yang bersangkutan, maka kita harus menghargai. Nah, dalam buku Syarah Hilyah Tholibil Ilmi juga, akhlak pencari ilmu itu harus mengulang-ulang hafalan atau ilmu, di mana ulanglah ilmu yang sudah kamu miliki dari satu waktu ke waktu yang lain. Karena tanpa diulang-ulang, pertanda hilangnya ilmu bagaimanapun juga. Jadi walaupun kita sudah tahu apa yang akan dijelaskan guru, maka kita harus menghargai dan kita harus mengulang-ulang. Jadi jangan mentang-mentang kita sebagai peserta didik itu materi atau ilmu yang akan dijelaskan guru itu kita sudah tahu, jadi kita misalnya tidak mendengarkan atau yang lain sebagainya, tetapi kita harus menghargai dan harus mengulang-ulang ilmu, serta dalam terjemah Ta'limu Ta'lim juga dijelaskan bahwa peserta didik itu harus menghormati terhadap ilmu dan orang alim atau guru. Nah, di mana ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang telah berhasil mereka ketika menuntut ilmu sangat menghormati 3 hal tersebut. Dan orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu karena mereka tidak mau menghormati atau memuliakan ilmu dan gurunya. Ada juga yang mengatakan bahwa menghormati itu lebih baik daripada mentaati, karena manusia tidak dianggap kufur karena bermaksiat, tapi dia menjadi kufur karena tidak menghormati atau memuliakan perintah Allah. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa kita sebagai peserta didik harus menghormati serta memuliakan guru yang akan memberikan kita ilmu, di mana kalau walaupun ilmu itu yang guru akan disampaikan itu kita sudah mengetahui, kita harus menghormati, menghargai, dan memuliakan ilmu serta gurunya. Mungkin ada tambahan dari pemateri lain. Cukup sekian. Ya, dari Asep. Mangga, silakan Asep. Nah, untuk pertanyaannya, pertanyaan dari Teh Tamara ya tadi, bagaimana konsep pembelajaran yang ditawarkan Islam dalam memandang peserta didik yang sudah tahu mengenai ilmu yang akan disampaikan. Nah, memang tidak dipungkiri ya, banyak peserta didik yang sudah mengetahui materi yang hendak disampaikan oleh gurunya. Namun dalam hal ini peserta didik bukan berarti harus sombong ya, harus merasa cuek, tak acuh, gak mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Tetapi peserta didik harus senantiasa mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendidik itu ya, oleh guru. Walaupun sudah mengetahui, ya tidak ada ruginya untuk mendengarkan kembali ya. Toh misalkan bisa jadi apa yang diketahui oleh peserta didik itu belum sepenuhnya diketahui. Ada beberapa hal yang memang belum diketahui oleh peserta didik dan bisa jadi hal tersebut disampaikan oleh pendidiknya. Nah, dalam hal ini juga di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, salah satu poinnya etika peserta didik terhadap pendidik itu adalah menjaga etika di saat menerima atau memberikan sesuatu pada guru. Nah, dalam arti ini ada kata menerima, segala sesuatu yang disampaikan oleh pendidik itu harus diterima dengan baik, dengan etika yang baik gitu. Walaupun hal tersebut sudah diketahui oleh peserta didik, nah peserta didik harus senantiasa menghargai gitu. Jangan sampai kita malah memalingkan muka kita dari apa yang dari guru yang sedang
menjelaskan materi. Nah, kemudian sikap selanjutnya itu ya jangan sombong ya. Walaupun kita sudah mengetahui ya kita jangan sombong, apalagi kesombongan kita itu dicerminkan gitu dalam perilaku kita, misalnya mendahului apa yang hendak disampaikan oleh guru. Ah ini mah apal, saya mah sudah tahu apa yang disampaikan oleh guru ini gini. Nah, jangan sampai ada sikap seperti itu, karena salah satu poin dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim tentang etika peserta didik terhadap pendidik itu adalah jangan mendahului keterangan guru. Walaupun peserta didik sudah mengetahui apa yang akan disampaikan oleh guru, maka peserta didik tetap harus mengedepankan etika terhadap guru tersebut gitu. Ada juga misalkan orang yang celetak-celetuk, misalkan asbun gitu ya, asal bunyi. Misalkan guru menerangkan ini celetak-celetuk. Nah, itu juga merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika peserta didik terhadap pendidik. Nah, itu jawaban dari Asep ya. Terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah. Jawaban dari pemateri sangat luar biasa. Barusan disampaikan diwakili oleh Teh Winda dan Kang Asep mengenai pertanyaan Teh Tamara. Bagaimana Teh Tamara atas jawaban pemateri? Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Ya, terima kasih kepada Teh Tamara dan para pemateri. Mengingat waktu sudah menginjak 9:58 atau 10 kurang 2 menit. Sesi diskusi saya rasa bisa dicukupkan sekarang. Sekaligus saya sebagai moderator akan menutup presentasi. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada dosen pengampu. Maka dari itu, mari ucapkan hamdalah bersama-sama, tandanya berakhir presentasi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para pemateri dan para audiens yang senantiasa mendengarkan dengan khidmat dan khusyuk. Saya ucapkan terima kasih juga. Dan sekarang tiba waktunya kita mendengarkan dari ahlinya. Kepada Dr. Cucu dan Dr. Aam, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum Pak Kiai. Mangga Pak Kiai. Kebetulan ada Pak Kiai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untung ada tari riset ya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Bapak Dr. Cucu yang saya hormati, anak-anak sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan di hadapan Allah. Alhamdulillah pada hari ini, hari-hari kita di mana sedang berpuasa, kita masih dipertemukan oleh Allah. Insya Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, memahami pesan-pesan dan harapan Allah terbaik untuk kita, baik kita sebagai pendidik ataupun terdidik. Bicara pendidikan dalam Al-Quran itu adalah menyentuh masalah misi utama Al-Quran, ya, mendidik, dan eksistensi pendidik dan terdidik ada keniscayaan yang harus ada di dalamnya, ya. Tatkala kita melihat
eksistensi pendidik dan terdidik sebagai keniscayaan yang harus ada di dalam. Maka analisisnya atau pengkajiannya akan kita temukan dalam seluruh katakanlah ayat atau komunikasi ilahiyah dengan manusia dan juga komunikasi orang-orang terbaik yang Allah amanati untuk mewakili Allah menyampaikan pesan-pesan dan nilainya kepada manusia. Jadi bisa sebentar ada suara yang lain. Jadi akan kita temukan data yang sangat banyak, hanya mungkin analisisnya harus agak lebih dalam. Pertama, untuk menemukan eksistensi pendidik dan terdidik, dan kedua untuk menemukan karakteristik pendidik dan terdidik. Keduanya bisa pertama menempatkan Allah sebagai pendidik dan manusia yang menjadi sasaran untuk bimbingannya sebagai terdidik. Itu karena itu Allah Al-Murabbil Adim, ya, pendidik yang agung. Turun di tataran manusia, nah, Rasul-Rasul itulah yang kita tampilkan sebagai pendidik dan umatnya sebagai terdidik. Kemudian terus setiap tahap yang lebih rendah itu, ya, menjadi pendidik dan terdidik, ya. Jadi setiap level bisa jadi pendidik, tapi level saat lain menjadi terdidik, dan seterusnya. Itu akan kita temukan dalam setiap tataran komunikasi yang dibangun oleh Al-Quran. Bisa dipastikan seluruh komunikasi yang dibangun oleh Al-Quran itu komunikasi edukatif. Artinya seluruh komunikasinya betul-betul bermuatan dan bernilai edukatif yang sangat baik, dan tidak akan ada yang lebih baik daripada apa yang ditampilkan oleh Al-Quran ini. Contoh, umpama kita membaca Iqra saja. Iqra, ini menampilkan dua eksistensi, pendidik dan terdidik, ya. Pertama, eksistensi pendidik Allah yang punya otoritas untuk memberikan perintah atau bimbingan. Ya. Di lain sisi ada eksistensi terdidik yang dengan Iqra itu ada pengakuan bahwa terdidik punya potensi belajar. Nah, ini bicara eksistensinya. Ya, jadi siapa eksistensi pendidik adalah dia yang punya otoritas, kapasitas untuk melakukan bimbingan. Kemudian siapa terdidik, dengan Iqra ini terbaca bahwa yang disuruh baca itu pasti punya potensi untuk membaca, potensi belajar. Nah, lantas potensi belajar seperti apa yang diharapkan atau dimaksudkan dengan Iqra itu? Maka terkoneksilah kepada ayat yang tadi dibaca itu, walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Inilah eksistensi pendidik. Kenapa bisa siap jadi
diakui memiliki potensi belajar? Nah, ya jawabannya ayat ini. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa. Apa maksudnya mengatakan tidak tahu apa-apa ini? Artinya perlu pendidikan, eksisten. Nah, tadi potensi dua. Tapi ta'lamun nasya'ah itu mengatakan bahwa pendidik ini perlu, peserta ini perlu dididik. Kenapa perlu pendidik? Karena dia punya potensi untuk didik. Waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah menjadikan bagi kamu al-sam wal absar wal afidah. Inilah 3 instrumen utama yang Allah titipkan kepada manusia, yang karena instrumen ini dia bisa eksis sebagai peserta didik. Bisa dididik dan perlu dan bisa dididik. Al-afidah itu isinya al-aqlu wal qalbu. Kerja akal dan kerja qalbu itu di mana lokasinya? Ya. Nah, al-afidah lah yang kebanyakannya ada ad-dimag pada otak. Ya, pada otak. Aklun dalam al-aklu di dalam Al-Quran tidak ada kata aklun sebagai kata benda, tidak ada. Yang ada pekerjaannya. Ya. Nah, maka lokasinya itu ada ad-dimag pada otak, gitu ya. Nah, seperti bimbingan ayat lain, bal naqdifu bil haqqi 'alal batil fayadmagu. Melainkan Allah menembakkan al-haq ke dalam batil, kemudian fayadmagu. Ad-dimagna dari fayadmagu. Maka dimag itu bekerja dan akhirnya mengeksekusi hak itu, memenangkan hak. Sehingga kata tafsir Jalalain saja, ad-dimag itu maktal, tempat perang antara hak dan batil. Nah, ini jadi lebih jauh lagi bicara peserta didik itu punya potensi, tapi di dalam dirinya ada mungkin terjadi perang antara hak dan batil. Nah, itu bicara eksistensi peserta didik, ya, yang memiliki potensi untuk baik dan benar, dan tapi juga di sisi lain bisa jadi kebenaran itu didominasi oleh kebatilan yang ditransferkannya ke dalam otaknya. Itu masih banyak panjang bicara itu. Nah, jadi itu bicara eksistensi, ya. Nah. Kemudian kita ambil dari ayat allama bil qalam. Nah, ini membicarakan fungsi kedua-dua, pendidik dan terdidik, ya. Allama bil qalam ini, allama pertama pendidik harus mampu membimbing, dan bimbingan itu sifatnya memberdayakan potensi belajar, yaitu as-sam'u wal absar al-afidah yang ada pada peserta didik. Karena itu katanya bil qalam, melalui media, supaya peserta didik mampu memungsikan fungsi sam'unya,
fungsi basornya dan al-afidahnya dengan mengamati, menganalisis dan mempelajari al-qalam itu. Maksudnya media. Nah, jadi tatkala bicara pendidik dan terdidik dalam Al-Quran sesungguhnya jauh lebih dalam, saudara, lebih komprehensif, ya. Hanya cara analisisnya begitu, ya. Nah, kalau manusia betul-betul pendidik mampu membimbing dan lama adamal asma'a kullaha. Nah, di sini Allah tampil sebagai pembimbing, pembelajar, pendidik yang betul-betul membimbing Adam supaya Adam mampu memberdayakan, memungsikan potensi belajarnya. As-sam'u wal absor wal afidah. Adam melakukan pengamatan, pengukuran mungkin, ya, kemudian identifikasi karakteristik benda-benda sehingga Adam mampu mengklasifikasi benda-benda itu, mengkategorisasi benda-benda itu sehingga benda itu berdaya di tangan Adam. Ya. Karena kemampuan itulah Adam layak jadi khalifah. Jadi ini gambaran pembelajaran. Sekali lagi ini menggambarkan bahwa bimbingan dari pendidik betul-betul bersifat memberdayakan potensi. Kemudian pelaksanaan belajar betul-betul juga memberdayakan instrumen yang ada pada manusia. Dengan cara demikian, ini akan jadi pembelajaran yang unggul, sebab dengan cara bimbingan seperti begitu, potensi-potensi spesial terdidik, peserta didik, akan cepat terungkap. Ini berbeda dengan pembelajaran yang kita sekarang lakukan, lebih bersifat penyeragaman. Karena lebih bersifat penyeragaman, maka potensi-potensi spesial peserta didik tidak cepat terungkap. Begini umpamanya, ya, dengan pembelajaran seperti ini. Dari sejak tingkat SD mungkin, ya, kalau dengan cara pembelajaran yang kalau Bapak kembangkan pada pembelajaran real ini dari konsep Al-Quran ini, nah, pembelajaran kealaman itu umpamanya biologi, ya, tugasnya begini, anak-anak coba umpamanya ukur apa, ya, usus ikan nila, ikan emas, bandingkan apa perbedaan. Satu kali begitu. Coba identifikasi keduanya umpamanya jenis-jenis tanaman yang ada di halamanmu. Jelaskan sifat-sifat. Anak-anak. Atau untuk pengukuran, coba identifikasi atau jelaskan bentuk-bentuk segi empat yang ada di rumahmu, pintu dan lain-lain. Nah, dengan cara itu, ya, akan terlihat siapa yang punya bakat di biologi dari sejak awal. Dia akan senang melakukan itu. Siapa yang lebih punya bakat di bidang tanaman akan
Apa mau identifikasi bagaimana jenis tubuh, perbedaan sapi dan kambing dicatat. Nanti akan sejak awal akan ditemukan siapa anak yang punya bakat untuk bidang binatang. Sebab akan terlihat dari pengerjaan. Nah, ini kelebihan yang memang menurut Bapak ini harus kita kembangkan, ya. Tapi belum. Sekarang lebih penyeragaman, karena itu sulit untuk cepat itu. Nah itu pertama itu eksistensi. Juga termasuk masih bicara eksistensi pendidik dan terdidik, belum sifat-sifat ini ya, nanti waktunya habis. Tadi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Kalau ini dianalisis dari sisi gaya bahasa Arab, wah ini ke dalam sekali ya. Ini pernyataan yang sangat sopan. Ini kontrak belajar, saudara. Ini kontrak ya. Nah, hal attabi'uka ala itu atas kontrak perjanjian. Anta jurani ala samanya. Yang kontrak menikah Nabi Musa itu apa bahasanya, lupa lagi. Pakai ala itu kontrak. Kalau kira-kira kalau disunahkan ya, enaknya begini, karena kalau bahasa Sunda enak. Biasa abdi ngiring diajar itu, aduh, biasa abdi ngiring diajar. Hal attabi'uka ala antuan. Tapi masih lebih sopan dari kata-kata itu. Nah, ini kecuali membicarakan, menampilkan juga eksistensi, ya, bahwa pendidik adalah pihak yang diyakini ya memiliki kompetensi yang layak untuk diikuti. Gitu. Kedua, eksistensi peserta didik, bahwa dia memiliki kebutuhan ya untuk belajar dan mengikuti gurunya. Sehingga terjadi kontrak di sana. Nah, bahasa-bahasa itu memberikan apa? Konsep yang sangat jelas ya, bahwa siapa pendidik di sana. Kalau begitu pendidik itu orang yang pembimbing yang memiliki kompetensi dari secara utuh, katakanlah wawasan dan akhlak dan lain-lain. Dan sebenarnya peserta didik yang ada kebutuhan dan ada kesediaan. Tadi memiliki kebutuhan untuk belajar, duanya ada kesediaan untuk mengikuti bimbingan dari guru. Masih eksistensi itu bicara. Aduh, habis. Tapi satu saja sifat. Nah, baru sifat. Nah, sifat itu umpamanya Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Siapa pendidik di sana? Ar-Rahman. Artinya apa? Karakter yang pertama harus eksis di pendidik adalah sayang. Harus punya rasa sayang. Ya. Sebab pendidikan bukan sekedar mengembangkan daya numerikal manusia, tapi spiritual. Sekarang semuanya hanya nomor, maka kewajiban itu apa, jaminan-jaminan hidup itu hanya pada angka-angka, saudara. Ya, bukan pada jaminan spiritual terhadap eksistensi ilahiyah. Nah, pertama kasih sayang. Ya.
Dari lain sisi, terdidik itu adalah orang yang paling membutuhkan sentuhan-sentuhan kasih sayang. Kalau dua ini terkomunikasikan, sayang guru, dari kata-katanya, pemilihan katanya, ya, harus terasa sayang. Karena yang dididikan itu bukan sekedar ilmu, tapi akhlak. Ada keinginan untuk anak didiknya jadi lebih baik, bukan sekedar jadi pintar. Itu yang substansi. Karena itu mulai dengan Ar-Rahman, ya. Artinya apa? Karakter utama yang paling harus dominan pada pendidik adalah kasih sayang. Itu turun dari Allah, Rasulullah begitu dari Allah, rahmati wasi'at kulla syai'. Allah sebagai Ar-Rabbil Azim menyatakan kasih sayanglah yang dominan. Turunlah kepada Rasul seperti itu. Dan seterusnya. Kenapa? Karena pendidikan itu, anak didik itu yang paling pertama mereka butuhkan adalah kasih sayang, sentuhan kasih sayang. Untuk jadi lebih pintar itu lebih mudah daripada membentuk pribadi. Nah, kalau peserta didik mengapresiasi ada kasih sayang dari pendidik, maka itu menjadi satu landasan persemaian yang akan menyuburkan timbulnya rasa percaya dari terdidik, peserta didik kepada pendidik dalam mengidentifikasikan diri kepada nilai-nilai yang dalam menyamakan perilakunya terhadap harapan-harapan. Wah, hapus waktunya habis ya, masih panjang lebih. Tapi itulah ya, kalau sudah ditangkap eksistensi dan juga karakter baru bisa diteruskan ya. Itu saja mungkin Pak Cucu, waktunya mungkinnya habis ya, terbatas, mohon maaf. Namun demikian mudah-mudahan ya jadi bahan renungan bagi kita sekalian. Mengapa Pak Cucu? Terima kasih Pak Kiai atas materinya. Waktu ini sebetulnya banyak sekali materi yang akan disampaikan, dan karena itu maka silahkan kepada teman-teman membaca bukunya Pak Kiai. Insya Allah di situ juga banyak dijelaskan ya, termasuk di buku saya Tafsir Tarbawi itu di bagian manusia sebagai subjek sekaligus objek pendidikan ya, dan kontribusi Tafsir Tarbawi bagi pengembangan ilmu pendidikan agama Islam di sesi pendidik dan peserta didik. Di situ kurang lebih ada clue-clue atau petunjuk-petunjuk untuk kita kaji ayat-ayat mana yang bisa kita pelajari untuk mendalami atau mengembangkan konsep pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Saya kira itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan juga jadi amal ibadah kajian kita ataupun kelas kita pada pagi hari ini sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan. Terima kasih sekali lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.